Dik bab 21-25. Keajaiban, aku berhasil menerobos. Wajah Tuan Nalan Jie, yang tenang seperti sumur kuno, tiba-tiba berubah drastis karena kegembiraan yang besar. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya bisa menghentikan kultivasinya saat ini dalam kehidupan ini. Tanpa diduga, di bawah bimbingan Qin Haodong, dia dengan mudah memecahkan hambatan masa lalu dan mencapai alam kekuatan tersembunyi. Mulai sekarang, kau adalah dermawan terbesar bagi keluarga Nalan kami, tabib kecil. Nalan Jie berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Qin Haodong. Tidak apa-apa, hanya hal sepele. Qin Haodong berkata dengan santai. Dia menerima penghormatan Nalan Jie tanpa ragu-ragu. Hal yang hampir mustahil di mata orang lain itu tidak berarti apa-apa baginya. Kakek, tidakkah kamu terlalu menghormatinya? Nalan Wushuang sangat terkejut dengan penampilan kakek. Biasanya dengan statusnya, tidak ada seorang pun di wilayah Jiangnan atau di seluruh negeri yang mampu menerima penghormatan seperti itu darinya. Pada saat yang sama, dia menatap Qin Haodong dengan mata penuh rasa bersalah, bagaimana mungkin dia membiarkan lelaki tua itu tunduk padanya. Nalan Jie menoleh dan berkata, apa yang kau tahu? Kebaikan dokter ajaib terhadap keluarga Nalan kita benar-benar pantas untuk kuhormati. Datanglah dan beri hormat pada dokter ajaib kecil itu. Nalan Wushuang menjadi tumpul, menyesali telah berbicara terlalu banyak. Sekarang dia sendiri harus tunduk pada orang ini. Dia dalam dilema. Di satu sisi, dia bersyukur atas penyelamatan Qin Haodong terhadap Nalan Jie, di sisi lain, dia kesal karena telah diejek olehnya berulang kali, yang membuatnya agak enggan memberi hormat kepadanya. Meski begitu, dia tidak berani mengabaikan kata-kata Nalan Jie dan harus tunduk pada Qin Haodong. Hari ini, dia mengenakan kaos oblong putih dengan kerah bundar. Ketika dia membungkuk, pemandangan musim semi menyembul dari kerahnya, yang membuat hati Qin Haodong berdegup kencang. Dia pikir gadis itu benar-benar seksi. Nalan Jie mengambil kunci mobil yang ditinggalkan Nalan Wufeng dan mengirimkannya ke Qin Haodong. Dokter ajaib kecil, kamu telah banyak membantu keluarga Nalan kami, terimalah mobil ini. Nalan Wushuang tidak dapat menahan diri untuk berseru, kakek, mobil ini tidak dapat diberikan kepada orang lain, mobil ini diwariskan kepada adik perempuanku oleh sepupunya. Dengan wajah cekung, Nalan Jie berkata, itu hanya mobil, tidak ada yang tidak bisa kuberikan, aku yang bertanggung jawab. Kemudian dia mengeluarkan kartu emas ungu dari sakunya dan mengirimkannya ke Qin Haodong. Dokter ajaib kecil, terimalah kartu ini juga. Nalan Wushuang terkejut. Kakek, ini kartu emas eksklusif milikmu, bagaimana kau bisa memberikannya begitu saja? Sekarang dia bahkan menduga bahwa otak kakek terluka selama perawatan. Kalau tidak, mengapa dia memberikan hadiah seberat itu satu demi satu? Nalan Jie berkata, apa gunanya ini untukku, siapa yang tidak mengenalku di keluarga Nalan, apakah aku perlu menggunakan kartu ini? Kartu emas eksklusif ini dibuat khusus oleh keluarga Nalan untuk Nalan Jie sebagai simbol identitas. Orang yang memiliki kartu tersebut dapat menikmati semua produk kerajaan bisnis Nalan secara gratis, dan memiliki semua hak prioritas dan penarikan tunai. Kartu tersebut dapat digunakan untuk menarik 100 juta dolar dari properti keluarga Nalan kapan saja. Karena keistimewaan kartu ini, Nalan Wushuang tercengang ketika Nalan Jie memberikannya. Qin Haodong tidak tahu atau peduli tentang nilai dari dua benda yang ia masukkan ke dalam sakunya dengan santai. Ia hanya tahu bahwa seperangkat metode kultivasi yang baru saja ia revisi benar-benar tak ternilai harganya. Nalan Wushuang tidak menyangka bahwa Qin Haodong bisa menerima hadiah Nalan Jie tanpa rasa malu. Tepat saat dia ingin mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menjadi pucat dan tampak kesakitan. Dia berjongkok di tanah dengan kedua tangannya menggenggam erat perut bagian bawahnya. Apakah kamu baik-baik saja, gadis kecil? Nalan Jie kemudian tersadar bahwa dirinya telah sembuh, tetapi penyakit Nalan Wushuang yang disebabkan oleh dinginnya ilmu kultivasi keluarga Nalan belum juga sembuh. Dokter ajaib kecil, Wushuang sedang mengalami salah satu gilirannya, tolong bantu gadis itu mengatasi penyakitnya. Qin Haodong menatap Nalan Wushuang yang kesakitan dan berkata, berikan tanganmu padaku. Nalan Wushuang terlalu kesakitan untuk menahan diri saat ini. Dia segera mengulurkan tangan kanannya sesuai perintah. Qin Haodong memegang tangan kecilnya yang tak bertulang dan menyalurkan ki sejati kayu hijau kepada Nalan Wushuang. Tak lama kemudian, rasa sakit di wajahnya memudar. Buka mulutmu. Qin Haodong mengirim pil pembersih sumsum tulang ke bibir Nalan Wushuang. Nalan Wushuang baru saja melihat Nalan Jie meminum pil kecil ini. Mengetahui bahwa itu adalah obat yang manjur, dia membuka mulutnya dan langsung menelannya. Tetapi ketika bibir merahnya menyentuh tangan Qin Haodong, dia menyadari bahwa tindakan menelan itu ambigu, jadi dia segera menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Karena waktu kultivasinya yang lebih singkat, penyakit Nalan Wushuang jauh lebih ringan daripada Nalan Jie, sehingga pengobatannya relatif mudah. 5 menit kemudian, rasa dingin di tubuhnya telah hilang. Qin Haodong berkata,
Sudah selesai, ingatlah untuk menggunakan keterampilan kultivasi yang telah direvisi di masa mendatang. Lalu mengapa kamu tidak melepaskan tanganku? Nalan Wushuang menatap Qin Haodong dengan marah. Perawatannya sudah jelas berakhir, tetapi pria ini masih memegang tangannya. Oh, saya sedang mengkonsolidasikan perawatannya. Qin Haodong berkata dengan jujur. Anda, pria ini benar-benar bermuka tebal, merasa sangat dibenarkan karena memanfaatkannya. Dia baru saja akan berdebat dengan Qin Haodong ketika tiba-tiba dia merasakan panas di perut bagian bawahnya mengalir turun dengan cepat. Awalnya tubuhnya terkikis oleh hawa dingin, sehingga volume darah menstruasi sangat sedikit, kini setelah hawa dingin menghilang, menstruasi langsung menjadi sangat aktif. Sesaat ia tak sanggup menahan derasnya aliran darah dan bahkan celana jeans ketatnya pun terasa basah kuyup. Betapa malangnya saat ada seorang pria dewasa di depannya. Ia tidak pernah merasa malu sampai pipinya memeras seperti darah yang mengalir. Ia berbalik dan berlari ke kamar mandi. Melihat cara berlari Nalan Wushuang yang aneh, Qin Haodong tersenyum geli. Gadis itu selalu mencari masalah dengan dirinya sendiri, dan sudah sepantasnya dia sedikit menderita. Sekarang setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Dia bangkit untuk berpamitan dengan Nalan Jie. 5 menit kemudian, sebuah mobil sport Lamborghini hitam muncul di jalan raya di kota Jiangnan, dan menarik banyak sekali mata yang iri saat melaju kencang. Saat Qin Haodong mengemudi cepat menuju sanatorium militer di pusat kota Jiangnan, Nalan Wushuang duduk bersandar di depan Nalan Jie. Kakek, bukankah hadiah yang kau berikan padanya terlalu berharga? Lamborghini Centenario itu adalah mobil mewah yang harganya lebih dari 40 juta yuan, dan itu adalah hadiah ulang tahun yang dibelikan sepupu untuk adik perempuannya. Aku khawatir mereka akan tidak senang jika mengetahuinya. Mereka berani, dokter ajaib kecil itu telah banyak membantu keluarga kita. Apa itu mobil? Nalan Jie berkata dengan mata melotot, masih ada beberapa hari sebelum ulang tahun Wuxia, biarkan sepupumu menyiapkan hadiah baru, bagaimanapun, dia masih bisa membeli yang lain. Nalan Wushuang menyeringai, berpikir bahwa itu tidak sesederhana yang dipikirkannya. Mobil edisi terbatas ini bukanlah kubis yang bisa dibeli dengan uang begitu saja. Yang paling penting adalah dia telah mengirim foto mobil itu kepada Nalan Wuxia saat dia tidak ada kegiatan apapun, dan menceritakan tentang hadiah ulang tahunnya. Sekarang mobil ini diberikan kepada Qin Haodong oleh Nalan Jie. Nalan Wuxia pasti akan marah dengan kepribadiannya. Dia tidak berani melakukan apapun kepada Nalan Jie, tetapi Qin Haodong akan mendapat masalah. Namun demikian, dia hanya bisa menahan perkataan itu dalam hatinya, kalau tidak, dia pasti akan ditegur. Kakek, meskipun dia menyembuhkan penyakitmu, bahkan seorang juara nasional pengobatan tradisional Tiongkok hanya bernilai 1 atau 2 juta yuan, terakhir kali dokter istana dari ibu kota datang menemuimu, kamu hanya memberinya 100.000 yuan, Qin Haodong hanyalah seorang dokter biasa, apakah dia pantas mendapatkan hadiah sebesar itu? Mobil ini mungkin masuk akal, karena ada harganya, tetapi kartu emas eksklusif itu tidak bisa dinilai dengan uang sama sekali. Nalan Jie berkata, kamu masih terlalu picik untuk melihat seberapa besar kontribusi dokter ajaib kecil itu bagi keluarga Nalan kita, nilai dari keterampilan kultivasinya yang telah direvisi saja jauh lebih besar daripada nilai kartu emas eksklusif itu. Hanya memperbaiki beberapa kekurangan, haruskah itu dibesar-besarkan? Nalan Wushuang berkata dengan heran. Dengan kegembiraan yang terpancar di matanya, Nalan Jie berkata, tidak sesederhana yang kau katakan. Keterampilan kultivasi keluarga Nalan kita tidak hanya dimodifikasi oleh dokter ajaib kecil, tetapi juga telah ditingkatkan setidaknya 2 tingkat. Tahukah kamu betapa pentingnya keterampilan kultivasi batin bagi sebuah keluarga? Itu benar-benar tak ternilai harganya. Kalau tidak, keterampilan kultivasi keluarga Nalan kita tidak akan diwariskan selama bertahun-tahun meskipun ada kekurangannya. Jika kita mempublikasikan keterampilan ini, pasti ada banyak sekali keluarga yang bersedia membayar mahal untuk membelinya, yang tidak dapat dibandingkan dengan mobil atau kartu. Nalan Wushuang membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan kultivasinya telah berlipat ganda nilainya setelah instruksi acak Qin Haodong. Jadi kami keluarga Nalan yang memanfaatkan orang itu. Tentu saja, dokter ajaib kecil itu menyembuhkanmu dan aku. Hanya 2 pil yang diberikannya kepada kita yang bernilai ribuan dolar, ditambah dengan serangkaian keterampilan kultivasi yang tak ternilai ini, keluarga Nalan kita telah memperoleh banyak manfaat. Kita tidak bisa terlalu bersyukur atas apa yang telah dilakukannya untuk kita. Nalan Wushuang mengangguk sedikit dan bertanya, kakek, ada satu hal yang masih belum ku mengerti, jelas bahwa dia tidak mempelajari metode kultivasi mental keluarga Nalan kita, bagaimana dia bisa mengetahui kekurangannya? Nalan Jie berkata, inilah kejeniusan dokter ajaib kecil itu, kami, keluarga Nalan, telah bekerja keras mengembangkan keterampilan ini selama ratusan tahun, dan kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun untuk menebusnya. Namun, dokter ajaib kecil itu melihat semuanya setelah melihatku berkultivasi dalam lingkaran dan menciptakan versi lengkap dalam sekejap mata.
Kemampuan seperti itu mengerikan, mengerikan. Jika aku tidak salah, dia pasti memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, atau dia memiliki guru yang sangat hebat. Sosok seperti itu, keluarga Nalan harus berusaha sebaik mungkin untuk bersikap baik tetapi tidak boleh mengabaikannya. Jika kita menyinggungnya, pasti akan terjadi bencana kepunahan. Oh, Nalan Wushuang menjawab dengan lembut. Tanpa diduga, Qin Haodong memiliki beban yang begitu berat di benak kakek. Tidak heran dia memberikan hadiah besar satu demi satu. Nalan Jie menatap Nalan Wushuang dengan saksama dan berkata, gadis kecil, menurutku kamu dan dokter ajaib kecil itu sangat cocok. Jika dia bisa menerimamu, itu benar-benar kesempatan terbesar bagi keluarga Nalan. Kita harus memanfaatkannya. Bab 22 Si Pemeras Tua. Kakek, apa yang kau bicarakan? Nalan tersipu dan berbisik, dia bilang dia punya seorang putri. Itu juga menjadi duri dalam hatinya. Qin Haodong memiliki wajah tampan yang dapat membuat banyak gadis menjerit. Selain itu, keterampilan medisnya yang baik dan kepribadiannya yang humoris dan menarik benar-benar menginspirasi pikiran cinta Nalan Wushuang yang telah terdiam selama bertahun-tahun. Namun, pikiran bahwa Qin Haodong memiliki seorang putri membuatnya menarik diri. Bagaimanapun juga, dia adalah wanita terhormat dari keluarga Nalan, dewi di hati banyak lelaki. Dengan harga dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa bersama lelaki yang punya anak? Nalan Jie berkata dengan acuh tak acuh, seorang pria tidak bisa hidup tanpa beberapa istri dan selir. Pria yang baik secara alami dicintai oleh banyak wanita, dan wajar bagi seorang pria untuk memiliki lebih dari satu wanita. Pengemis di pinggir jalan adalah orang-orang yang lajang dan tidak punya anak, tetapi siapa yang akan menyukai mereka? Saya telah bertemu banyak orang selama bertahun-tahun, dokter ajaib kecil itu benar-benar elit yang langka di antara naga dan burung phoenix. Orang seperti itu akan lolos jika Anda tidak mengambil kesempatan. Nalan Wushuang tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Kata-kata kakeknya di luar dugaannya. Beberapa hari yang lalu, seorang putra dari keluarga kekaisaran pergi ke keluarga Nalan untuk melamarnya dan ditolak oleh Nalan Jie tanpa ragu sedikitpun. Tidak disangka bahwa dia sangat menghargai Qin Haodong hari ini. Bagaimana seharusnya Nalan Wushuang menghadapinya? Qin Haodong mengendarai Lamborghini Centenario dengan kecepatan tinggi, dan benar-benar merasakan nikmat saat mengendarainya, tetapi sesampainya di kota, ia harus memperlambat laju mobilnya. Tak lama setelah memasuki kota, seorang lelaki tua berwajah jorok tiba-tiba muncul dari pinggir jalan dan muncul di depan Lamborghini. Ia langsung menginjak rem, dan ternyata reputasi Lamborghini Centenario tidak bisa dibanggakan. Performa remnya sangat baik sehingga berhenti 3 atau 4 meter dari lelaki tua itu. Saat itu, lelaki tua itu terjatuh di tengah jalan dan agak terkejut saat melihat mobilnya terparkir di kejauhan. Tampaknya ia salah menilai kinerja pengereman Lamborghini dan jaraknya tidak akurat. Namun, lelaki tua itu punya caranya sendiri. Di topang siku, ia merangkak maju dengan keberanian seperti mengebom rumah blok, melemparkan dirinya di depan roda Lamborghini. Tolong, lihat di sini, mobil mewah itu baru saja menabrak seorang pria tua yang tidak bersalah. Orang tua itu berteriak, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia berguling-guling di tanah sambil memegang dada dan pahanya. Qin Haodong tidak menyangka bahwa ia bisa menghadapi pemerasan saat baru saja mendapatkan mobil baru. Ia keluar dari mobil dan mendatangi lelaki tua itu. Ia berjongkok dan menertawakan lelaki tua itu dan berkata, "Tuan, mengapa Anda tidak menjadi aktor dengan kemampuan akting seperti itu? Anda pasti bisa memenangkan penghargaan Oscar. Mengapa Anda harus melakukan pekerjaan ini? Jika suatu hari Anda bertemu dengan seorang pria gila yang mabuk, mungkin ia akan mengirim Anda ke surga." "Hentikan omong kosongmu, kau memukulku, kau harus membayar ganti rugi." Orang tua itu menangis. "Tuan, Anda salah orang hari ini, saya lebih miskin dari Anda." Qin Haodong benar-benar berkata jujur. Meskipun dia mengendarai mobil mewah senilai 40 juta yuan, dia hanya punya satu koin di sakunya dan tidak lebih. "Tidak mungkin, jangan ganggu aku karena aku orang tua yang buta huruf, aku tahu mobilmu." Orang tua itu mengambil iPhone terbaru dari sakunya dan segera mencari Lamborghini Centenario. Dia menunjuk ke halaman itu dan berkata, "Lihat, jelas mobilmu bernilai puluhan juta dolar, bagaimana mungkin kau orang miskin? Mari kita perjelas, Anda memberi saya setidaknya 10.000 yuan hari ini, tidak kurang 1 sen pun." Qin Haodong melihat ponsel lelaki tua itu dan berkata, "Kakek, kemampuan bisnismu sangat hebat. Kamu benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Tapi aku benar-benar tidak punya 10.000 yuan, ada koin 1 yuan, kamu mau?" Dia mengeluarkan koin dari sakunya dan mengirimkannya kepada orang tua itu. "Bah, apa kalian berurusan dengan pengemis? Sekarang pengemis tidak meminta bayaran 1 dolar pun." Orang tua itu marah, dia berteriak kepada Qin Haodong. "Seberapa buruk kalian orang kaya, kalian hanya ingin memberiku 1 yuan setelah memukulku, kalian harus memberiku setidaknya 10.000 yuan, kalau tidak, kalian tidak akan mau pergi."
Bagaimana dengan itu, haruskah aku memberimu mobil ini? Qin Haodong berkata dengan wajah menggoda. Saya tidak mau mobil, apa gunanya benda itu, saya mau uang, berikan saja padaku secepatnya. Orang tua itu maju dan mencengkeram paha Qin Haodong sambil menangis. Qin Haodong mengeluarkan ponselnya yang sudah rusak dari sakunya dan memberikannya kepada lelaki tua itu sambil berkata, lihat, Tuan, saya benar-benar miskin, ponsel saya tidak sebagus milik Anda. Jangan bicara buruk padaku, aku sudah melihat banyak orang sepertimu, jangan coba-coba menipu orang tua sepertiku. Sepertinya lelaki tua itu akan mengganggunya. Ia melihat ke sekeliling ke arah penonton dan kemudian berbisik di telinga lelaki tua itu, Tuan, sejujurnya, mobil ini sama sekali bukan milikku, pemilik aslinya telah kubunuh, mobil ini dirampok olehku, lihat ponselku, pakaianku, apakah aku terlihat seperti orang kaya? Tubuh lelaki tua itu sedikit bergetar mendengar ucapannya. Dia telah menjalankan bisnis ini selama beberapa tahun, dan masih memperoleh sedikit pengetahuan tentang cara berpakaian orang kaya. Pakaian pemuda ini tampak sangat murahan, lebih murahan daripada pakaiannya sendiri. Dia sungguh tidak seperti orang-orang yang mampu mengendarai mobil mewah. Memikirkan hal itu, dia sudah mempercayai sebagian besar perkataan Qin Haodong, jejak ketakutan perlahan muncul di matanya. Sudah kubilang, sekarang polisi mengejarku dari belakang, tidak ada waktu untuk disia-siakan denganmu, sekarang aku akan masuk ke mobil, jika kau terus berbohong di sini, akan ada konsekuensinya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Haodong melepaskan kaki kanannya dari tangan lelaki tua itu dan berbalik untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, lelaki tua itu sepenuhnya mempercayai kata-kata Qin Haodong dan mengira dia adalah seorang pembunuh. Dia melompat dari tanah dan melesat ke pinggir jalan. Qin Haodong menyalakan mobilnya sambil tersenyum penuh kemenangan. Meskipun lelaki tua itu tampak berusia 60-an, ia tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalamannya selama 500 tahun. Terlalu mudah untuk bermain denganku, pikirnya. Melihat lelaki tua itu sudah memberi jalan, dia hendak melaju ketika dia melihat sebuah mobil polisi menderu di depan mobilnya. Qin Haodong hanya bisa menghentikan mobilnya lagi dan turun ketika polisi telah memblokir jalan. Dua polisi, seorang pria dan seorang wanita, turun dari mobil polisi, seorang polisi wanita jangkung berusia 20-an menjadi kepalanya. Mata Qin Haodong tertarik pada polisi wanita yang sosoknya terlalu bagus, meskipun mengenakan seragam ketat, dia masih memberikan kesan melihat laut, panas. Sebelum kedua polisi itu sempat berbicara, lelaki tua kumuh itu berlari menghampiri dan berteriak. Polisi, polisi, saya ingin melaporkan pembunuhnya, apakah ada imbalan bagi yang melapor? Dengan tatapan tajam, polisi wanita itu bertanya kepada lelaki tua itu, apa yang kau katakan, siapa pembunuhnya? Itu dia, mobil ini dirampok olehnya, pemilik aslinya dibunuh olehnya. Mendengar perkataan lelaki tua kotor itu, orang banyak terkejut dan segera menjauh dari Qin Haodong, memperlihatkan dia dan Lamborghini di depan mata polisi wanita itu. Qin Haodong tercengang. Dia hanya ingin menakut-nakuti pemeras tua itu dan membuatnya pergi. Dia tidak menyangka akan membuat lelucon sebesar itu. Polisi, tidak seperti itu. Ia ingin menjelaskan kepada polisi wanita itu, tetapi sebelum ia sempat menjelaskan, polisi wanita itu melihat Lamborghini Centenario dan tiba-tiba wajahnya berubah. Ia mengambil pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke arah polisi wanita itu sambil berteriak. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Ya Tuhan. Qin Haodong tersenyum pahit, dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Namun, di hadapan pistol polisi wanita itu, dia hanya bisa mengangkat tangannya dengan sangat kooperatif. Polisi, biar ku beritahu, orang tua ini akan memerasku, aku hanya ingin menakutinya, tidak ada perampokan sama sekali, mobil ini milikku. Qin Haodong mencoba menjelaskan, tetapi polisi wanita itu tidak mendengarkan sama sekali dan mengeluarkan borgol dari pinggangnya dan memborgol tangannya di belakang punggungnya. Kemudian polisi wanita itu menyerahkan Qin Haodong kepada polisi yang membawanya ke dalam mobil polisi. Bersama polisi wanita yang mengendarai Lamborghini Centenario, mereka kembali ke Brigade Polisi Kriminal. Duduk di ruang interogasi, Qin Haodong tampak tertekan. Ia menatap polisi wanita di seberang dan berkata, polisi, ini salah paham, kalian harus menangkap orang tua itu, ia mencoba memeras saya pria yang baik. Polisi wanita itu menatapnya dengan mata dingin dan berkata, apakah aku mengizinkanmu berbicara? Qin Haodong tidak berdaya, dia hanya bisa terdiam karena marah. Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Polisi wanita itu bertanya lagi. Mobil ini benar-benar milikku. Milikmu. Polisi wanita itu mencibir. Jadi, katakan padaku, di mana kamu membeli mobil ini, berapa harganya, di mana fakturnya? Qin Haodong berhenti sejenak dan berkata, saya seorang dokter, dan mobil ini adalah biaya yang dibayarkan oleh pasien. Meskipun saya tidak membelinya, itu benar-benar milik saya yang sah, orang tua itu tadi ingin memeras saya,
jadi saya membuat lelucon untuk menakut-nakutinya. Tidak ada yang namanya membunuh dan merampok mobil. Biaya? Apa kau pikir aku bodoh? Apa kau tahu nilai mobil ini? Totalnya 40 juta yuan. Apakah ada yang akan memberimu mobil seharga 40 juta yuan untuk membayar perawatanmu? Mengapa tidak memberimu kapal induk? Rupanya polisi wanita itu tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkan Qin Haodong. Gampang, aku bisa memberimu nomor telepon orang itu, kau bisa menanyakannya padanya. Kata Qin Haodong, menyebutkan nomor telepon Nalan Wushuang. Apakah kamu yakin orang ini yang memberimu mobil itu? Polisi wanita itu menatap Qin Haodong dan bertanya. Anda dapat mengetahuinya hanya dengan bertanya. Qin Haodong sangat percaya diri. Dia merasa bahwa Nalan Wushuang pasti akan bersaksi untuknya selama dia menelepon. Polisi wanita itu menatapnya dengan pandangan aneh, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor tersebut. Namun, telepon itu berdering beberapa saat dan tidak ada yang menjawab. Polisi wanita itu menelepon lagi, tetapi tetap saja, tidak ada yang menjawab. Nalan Wushuang sedang berada di kamar mandi membersihkan kotoran yang keluar akibat efek pil pembersih sumsum, dan tidak mendengar suara telepon di luar. Polisi wanita itu meletakkan telepon genggamnya, mencengkeram kerah baju Qin Haodong, dan berteriak, katakan, apa yang telah kau lakukan pada sepupuku? Nalan Wushuang adalah sepupumu. Qin Haodong kemudian menyadari bahwa tidak heran polisi wanita itu langsung membawanya ke Brigade Polisi Kriminal tanpa bertanya apapun setelah melihat Lamborghini Centenario. Dia adalah sepupu Nalan Wushuang yang ingin diantarkan mobilnya oleh Nalan Wufeng. Bab 23 Kesialan Akibat Kebohongan. Nalan sedang bertugas hari ini. Dia baru saja menerima foto dari sepupunya yang mengatakan bahwa Nalan Wufeng akan memberinya Lamborghini Centenario sebagai hadiah ulang tahun. Namun, beberapa saat kemudian, dia melihat mobil di foto itu muncul di jalan. Lamborghini Centenario adalah seri terbatas yang hanya diproduksi 40 mobil di seluruh dunia. Sangat mustahil bagi Jiangnan untuk memiliki satu lagi. Jadi dia tidak ragu untuk membawa Qin Haodong ke unit polisi kriminal. Menurut pendapatnya, mobil Qin Haodong dicuri atau dirampok, dan tidak mungkin diperoleh dengan cara yang sah. Saat ini, dia sedikit panik karena Nalan Wushuang tidak menjawab teleponnya, mengira bahwa Qin Haodong lah yang membunuh Nalan Wushuang dan mengambil mobil itu darinya. Qin Haodong menyadari bahwa kesalahpahaman itu semakin memburuk. Dia mencoba menjelaskan. Sejujurnya, saya baru saja menyembuhkan penyakit paru-paru kakekmu, dia memberi saya mobil ini sebagai biaya pengobatan, sepupumu mungkin sedang sibuk sekarang, apakah kamu ingin menelepon kakekmu Nalan Jie? Sepertinya kau tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Nalan Wuxia menjadi semakin marah. Ia lebih baik mati daripada percaya bahwa pemuda itu telah menyembuhkan penyakit kakek. Selama ini, Nalan Jie telah mencari pengobatan kemana-mana tanpa hasil. Bagaimana mungkin ia bisa disembuhkan oleh pemuda ini dalam sekejap? Benar, saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok, saya baru saja menyembuhkan kakekmu. Qin Haodong mencoba sekuat tenaga untuk menjelaskan. Beraninya kau mengaku sebagai praktisi pengobatan Tiongkok padahal kau belum menumbuhkan jenggot, kau tidak pandai berbohong. Nalan Wuxia tidak ingin lagi membuang waktu dengan Qin Haodong saat Nalan Wushuang dalam bahaya. Dia menoleh dan melambaikan tangan ke polisi di belakangnya. Kamu keluar dulu dan matikan monitor elektronik. Ya, Kapten Nalan. Polisi itu menjawab dan melirik Qin Haodong dengan rasa kasihan di matanya sebelum keluar. Nalan Wuxia adalah wakil Kapten Brigade Polisi Kriminal. Ia terkenal karena kemampuannya bertarung di seluruh unit polisi kriminal. Semua orang memanggilnya si cantik Tyrannosaurus di belakangnya. Karena itu, polisi merasa bahwa Qin Haodong sudah dikutuk. Terlebih lagi, kejahatan itu dilakukan di rumah Tyrannosaurus Beauty. Betapa menyedihkannya itu. Polisi menutup pintu ruang interogasi, dan tak lama kemudian lampu merah monitor di sudut ruangan padam, ternyata monitor telah dimatikan. Qin Haodong menghela napas. Masalah hari ini benar-benar merepotkan. Dia hanya ingin menakut-nakuti lelaki tua itu, tetapi sebaliknya, dia malah menimbulkan begitu banyak masalah. Itu semua disebabkan oleh kebohongan. Nalan Wuxia meraih tongkat hitam di dinding sambil menatap dingin ke arah Qin Haodong. Dengan suara tajam dia berkata, katakan, apa yang kau lakukan pada sepupuku? Petugas, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak melakukan apapun padanya, Nalan Wushuang aman dan sehat. Sepertinya kau tidak akan mengatakan kebenaran kecuali kau menderita sedikit. Nalan Wuxia mengangkat tongkat di tangannya dan memukulkannya ke bahu Qin Haodong. Namun, tongkat itu tertahan di udara oleh sebuah tangan besar dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia menatap Qin Haodong dengan heran, dan melihat borgolnya telah jatuh ke tanah. Tangan Qin Haodong telah terlepas dengan utuh, dan tangan kanannya memegang tongkatnya. Nalan Wuxia adalah seorang polisi wanita yang berpengalaman. Setelah beberapa saat tercengang, dia menyadari bahwa pemuda di depannya bukanlah orang yang mudah.
Dia mundur cepat, menjatuhkan tongkatnya, dan meraih pistol di pinggangnya. Namun, dia mendapati bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali saat baru saja mengambil pistol itu. Jarum perak berkilauan ada di dadanya. Apa yang akan kamu lakukan? Nalan Wuxia mulai benar-benar takut, menatap gugup ke arah anak muda di depannya. Qin Haodong menaklukkan Nalan Wuxia dengan jarum perak, kemudian berputar mengelilinginya. Ia berpikir bahwa gadis itu benar-benar dalam kondisi yang baik, dan pasti akan membutakan banyak pria jika ia berganti pakaian dengan bikini. Lepaskan aku sekarang, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Semakin sedikit Qin Haodong berbicara, semakin gugup Nalan Wuxia. Nona, bukan itu yang ingin saya lakukan, tapi itu yang ingin Anda lakukan. Qin Haodong berkata dengan kesal, saya sangat tidak beruntung bertemu dengan seorang pemeras saat saya sedang mengendarai mobil sendiri. Anda tidak menginterogasi pemeras itu, sebaliknya, Anda membawa saya ke unit kepolisian kriminal dan mencoba memukuli saya tanpa alasan. Sekarang Anda bertanya mengapa, apakah Anda tipe wanita yang memiliki payudara indah tetapi tidak punya otak? Omong kosong, masalahmu jauh lebih serius daripada masalah si pemeras, biarkan aku pergi atau kau tidak akan mendapat keringanan hukuman. Persetan dengan kelonggaranmu. Qin Haodong sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya dan menamparkan pantat Nalan Wuxia yang berotot. Mobil ini diberikan kepadaku oleh kakekmu, aku tidak mencuri atau merampoknya, mengapa kamu menggangguku? Brengsek. Nalan Wuxia sangat marah dengan mata melotot. Sebagai Tyrannosaurus betina yang terkenal dari unit polisi kriminal, dia dulunya adalah orang yang suka menyiksa orang lain. Siapa yang bisa membayangkan bahwa hari ini dia dicambuk oleh seseorang? Dia sangat malu dan marah, tetapi dia tidak bisa bergerak. Kau biarkan aku pergi. Apakah kebenaran akan terungkap jika aku membiarkanmu pergi? Qin Haodong lalu mengambil kantong jarum dari sakunya dan menaruhnya di meja di sampingnya. Saat kantong jarum dibuka, terlihat ratusan jarum perak. Melihat jarum-jarum perak itu, Nalan Wuxia menjadi semakin gugup. Ia menyesal telah ditinggal sendirian di sana, dan menyesal telah membiarkan polisi mematikan monitor di ruangan itu. Kalau tidak, ia tidak akan bersikap pasif. Dia mencoba berteriak, tetapi akhirnya berhasil menahannya. Karena ruang interogasi ini dibuat khusus dengan efek kedap suara yang sangat baik. Bahkan jika dia berteriak sekeras-kerasnya, tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya dari luar. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Nalan Wuxia merinding saat melihat jarum perak berkilau di tangan Qin Haodong. Pak polisi, tidak bisakah Anda mengubah pertanyaan Anda? Pertanyaan Anda selalu sama, Anda akan segera tahu apa yang akan saya lakukan. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menusukkan beberapa jarum perak ke titik akupuntur di dada Nalan Wuxia. Nalan Wuxia merasa takut karena mengira Qin Haodong sedang menyiksanya. Namun, ia kemudian menemukan bahwa jarum perak itu tidak menimbulkan rasa sakit apapun pada tubuhnya. Sebaliknya, ia merasa nyaman di dadanya. Qin Haodong kemudian menusukkan lebih dari selusin jarum perak ke dada kiri Nalan Wuxia, lalu menjentikkan jarinya sedikit dan memukul ekor jarum perak itu, yang langsung mulai bergetar seolah-olah sedang diisi daya. Nalan Wuxia samar-samar merasakan hembusan udara bergerak di tubuhnya, dan kenyamanan di dada kirinya semakin kuat. Dia menatap Qin Haodong dengan heran. Apa yang kau lakukan padaku? Qin Haodong berkata, aku bilang kakekmu Nalan Jie sudah sembuh, kamu tidak percaya, aku hanya bisa membuktikannya kepadamu. Dada kiri Anda mengalami cedera lama, Anda seharusnya mengalami cedera itu 2 tahun lalu, setelah itu, Anda tidak mendapatkan perawatan dan pemulihan yang tepat, akibatnya, jaringan otot yang cedera tidak pernah pulih, jika Anda terlalu memaksakan diri, Anda akan menderita nyeri akut. Sekarang aku sudah menyembuhkannya untukmu, kamu harus percaya pada kemampuan medisku. Nalan Wuxia membuka mulutnya karena terkejut, sungguh menakjubkan bahwa Qin Haodong dapat melihat dalam beberapa menit bahwa dia memiliki cedera regangan lama di dada kirinya dan dapat mengetahui waktu pasti cederanya. Apakah kamu benar-benar seorang dokter? Tanyanya, tidak begitu yakin. Bukankah itu sudah jelas, kata Qin Haodong. Dia mengangkat tangannya dan mengambil jarum perak yang ada di dada Nalan Wuxia, tetapi jarum perak yang menekan titik akupuntur tidak dicabut. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Tyrannosaurus betina ini setelah dia dilepaskan? Aku sudah menyembuhkan luka di dadamu, bisakah kau percaya padaku sekarang? Aku tidak bisa bergerak, bagaimana aku tahu kalau semuanya baik-baik saja? Nalan Wuxia menatap tajam ke arah Qin Haodong dan berkata, lepaskan aku sekarang. Qin Haodong sedikit ragu. Meskipun dia telah membuktikan keterampilan medisnya, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan wanita ini? Bagaimana jika dia berbalik tanpa peringatan? Namun, ia harus dilepaskan pada akhirnya, tidak ada gunanya terus-terusan berada dalam kebuntuan. Dan pasti akan ada polisi lain yang datang kemudian. Saat dia sedang bingung, telepon Nalan Wuxia di atas meja tiba-tiba berdering. Dia meliriknya.
Nalan Wushuanglah yang menelepon. Halo, apa yang baru saja kamu lakukan, kenapa kamu tidak menjawab telepon? Qin Haodong bertanya dengan marah, berpikir bahwa jika Nalan Wushuang langsung menjawab telepon dan menjelaskan masalahnya dengan jelas, dia tidak akan mengalami masalah seperti itu. Aku sedang mandi, aku tidak mendengarmu, kenapa kau bersama adikku? Nalan Wushuang segera mengenali suara Qin Haodong. Anehnya, Qin Haodong yang menjawab telepon padahal dia jelas-jelas menghubungi nomor Nalan Wuxia. Beraninya kau bertanya kenapa? Kau pikir aku bersedia berada di sini? Qin Haodong menjelaskan secara singkat bagaimana dia mengalami pemerasan dan bagaimana dia disalahpahami oleh Nalan Wuxia dan bagaimana dia dibawa ke unit polisi kriminal. Cepat jelaskan padaku, atau aku akan mendapat masalah besar, kakakmu akan memenjarakanku. Nalan Wushuang langsung tertawa kecil mendengar kata-kata Qin Haodong. Kaulah yang membanggakan perampokan mobil itu. Berhentilah tertawa dan berikan penjelasan dengan cepat. Qin Haodong berkata, lalu menyerahkan ponsel itu ke telinga Nalan Wuxia. Tak lama kemudian, Nalan Wushuang pun menjelaskan masalahnya. Setelah menutup telepon, Qin Haodong berkata kepada Nalan Wuxia, apakah kamu percaya padaku kali ini? Aku akan melepaskanmu, tetapi kamu tidak boleh menggunakan senjatamu padaku lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mencabut jarum perak di dada Nalan Wuxia. Tepat saat itu, pintu dibanting terbuka dan polisi kecil itu bergegas masuk dari luar. Kapten, ada sesuatu yang mendesak, Kapten Wang sedang mencarimu. Polisi kecil yang kurang ajar dan canggung itu secara tidak sengaja melihat Qin Haodong menarik kembali tangan kanannya dari dada Nalan Wuxia. Nalan Wuxia berdiri membelakanginya. Jadi apa yang terjadi di depannya sama sekali tidak jelas. Dari sudut pandangnya, Qin Haodong berdiri dengan Nalan Wuxia dalam posisi yang tidak jelas, dan tangannya tepat berada di dada Nalan Wuxia, yang langsung ditarik kembali saat dia membuka pintu. Polisi itu terkejut dengan kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya. Apa-apaan ini? Apakah wakil kapten meminta dirinya untuk keluar dan mematikan monitor hanya untuk melakukan ini dengan anak mainan ini? Meskipun anak mainan itu sangat tampan, tetapi bukankah itu terlalu terburu-buru? Setelah jarum perak itu dicabut, Nalan Wuxia segera mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia menatap Qin Haodong dengan penuh kebencian, meletakkan pistol itu kembali ke sarung di pinggangnya dan menoleh ke polisi dan berkata, ada apa? Begitulah yang terjadi. Polisi kecil itu tersadar dan berkata, Kapten Wang akhir-akhir ini sedang melacak kasus perdagangan narkoba yang besar, baru saja datang pesan bahwa 2 jam lagi, geng narkoba akan melakukan transaksi. Baru saja Kapten Wang membawa kembali seorang antek dari geng perdagangan narkoba, tetapi orang ini tidak mau mengatakan sepatah kata pun tentang di mana tempat perdagangan itu. Dia benar-benar bungkam, Kapten Wang ingin Anda berdiskusi dengannya tentang cara mendapatkan lokasi transaksi. Nalan Wuxia adalah wakil kapten unit polisi kriminal. Kapten Wang yang disebutkan polisi kecil itu adalah Kapten Wang Jianfeng. Baiklah, ayo pergi. Nalan Wuxia bergegas pergi bersama polisi itu. Qin Haodong berkata dengan tergesa-gesa, hei, bagaimana kalau mengembalikan mobilku? Bab 24 menyihir pikiran. Nalan Wuxia berbalik dan berkata, mengapa kamu mendapatkan mobil ini? Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas, kakekmu yang memberiku mobil itu? Qin Haodong tidak menyadari bahwa segala sesuatunya telah dijelaskan dengan jelas. Nalan Wuxia masih tidak ingin mengembalikan mobil kepadanya. Dia telah berencana untuk mengajak gadis kecil itu jalan-jalan di malam hari. Memangnya kenapa, meskipun mobil itu pemberian kakekku, formalitasnya belum selesai, kamu mengemudi tanpa izin, sekarang mobilmu ditahan. Meskipun masalah mobil telah dijelaskan dengan jelas, kemarahan Nalan Wuxia belum tersalurkan. Setelah dipukul oleh Qin Haodong saat titik akupunturnya ditekan, bagaimana dia bisa mengembalikan mobil itu kepadanya? Kamu kembalikan mobilnya dulu, baru besok aku pergi mengurus SIM. Kata Qin Haodong. Minggir, tidakkah kau lihat aku punya kasus besar yang harus kutangani, ucap Nalan Wuxia dingin. Tamparan Qin Haodong tadi sungguh tidak ringan, dan dia masih merasakan sakit di pantatnya. Apakah ini untuk menginterogasi tersangka? Baiklah, saya akan mengatur interogasinya untuk Anda, bagaimana kalau mengembalikan mobil itu kepada saya? Qin Haodong benar-benar ingin segera membawa pulang mobilnya sehingga dia bisa menjemput gadis kecil itu di malam hari. Jangan bercanda, oke, sebagai seorang dokter, apakah kamu tahu cara menginterogasi? Nalan Wuxia berkata, aku katakan padamu, sekarang polisi sudah terstandarisasi dalam menangani kasus, dan penyiksaan tidak diperbolehkan. Apa? Qin Haodong mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Wuxia dengan galak. Orang yang baru saja berniat memukulnya dengan tongkat dalam sekejap mata mengaku sudah terbiasa menangani kasus. Qin Haodong berkata, saya tidak ahli dalam interogasi,
Tetapi saya seorang profesional di bidang kedokteran, saya pernah mencoba-coba psikologi dan hipnosis, saya pasti bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Meskipun polisi kecil itu tidak mengerti hubungan antara Nalan Wuxia dan Qin Haodong, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, menurutmu apa interogasi itu? Itu tidak sesederhana yang dapat diselesaikan dengan sedikit pengetahuan tentang psikologi dan hipnosis. Banyak dari pengedar narkoba ini yang dilatih secara khusus, dan metode umum tidak berguna sama sekali. Qin Haodong menoleh dan menatap langsung ke mata polisi kecil itu dengan kilatan di matanya. Mata polisi itu langsung menjadi tumpul. Yang ia gunakan adalah keterampilan kultivasi mind bewitching, bukan hipnosis. Meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah dari sebelumnya, dan kekuatan mind bewitching kurang dari 1/10.000 dari periode puncaknya, tetap saja itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang biasa. Tetapi tidaklah nyaman untuk mengatakan keterampilan ini hanya dapat dikatakan kepada orang lain sebagai hipnosis. Setelah mengendalikan pikiran polisi kecil itu dalam sekejap, dia bertanya, apa pendapatmu tentang Kapten Nalan? Hei, kamu lagi ngapain? Nalan Wuxia tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Haodong. Bagaimana dia tiba-tiba mulai mengajukan pertanyaan seperti itu kepada bawahannya? Saat itu, polisi kecil itu berkata, Kapten Nalan sangat cantik tetapi pemarah, secara pribadi kami memanggilnya Tyrannosaurus betina, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Qin Haodong tersenyum pada Nalan Wuxia dan berkata, bagaimana, apakah hipnosisku bagus? Dia dihipnotis olehmu. Nalan Wuxia tercengang. Meskipun dia tahu bahwa beberapa orang secara pribadi memanggilnya Tyrannosaurus betina, tidak ada yang berani menyebutkannya di depannya. Tidak percaya, kalau begitu aku akan menunjukkannya lagi. Qin Haodong berkata kepada polisi kecil itu lagi, apakah kamu pernah berpikir untuk mendekati Kapten Nalan? Qin Haodong, apa yang kamu bicarakan? Nalan Wuxia sedikit tersipu. Bagaimana mungkin Qin Haodong mengajukan pertanyaan seperti itu kepada bawahannya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tajam. Namun, polisi kecil itu tidak peduli dengan sikap Nalan Wuxia dan berkata, tidak pernah, Kapten Nalan memang cantik, tetapi masih terlalu kejam. Aku takut dia akan membunuhku jika kita menikah. Qin Haodong tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata polisi kecil itu. Apakah kamu mendengarnya? Jika kamu terus seperti ini, kamu benar-benar tidak akan menikah di masa depan. Dasar bajingan. Nalan Wuxia merasa paru-parunya akan meledak. Qin Haodong tidak menanggapinya dengan serius. Dia tertawa dan berkata, memangnya kenapa, apa kau percaya padaku sekarang? Selama kau percaya padaku, aku bisa meminta informasi dari pengedar narkoba itu tentang warna celana dalam yang dikenakannya. Nalan Wuxia terharu. Meskipun pria di depannya benar-benar penuh kebencian, dia kompeten. Pakar interogasi paling berpengalaman di kepolisian tidak bisa melakukan itu. Akan lebih tepat jika dia dibawa untuk diinterogasi. Baiklah, kalau kamu bisa membantu kami mencari tahu lokasi transaksinya, aku akan mengembalikan mobil itu kepadamu. Karena Nalan Wuxia setuju, Qin Haodong menjentikkan jarinya, dan mata polisi kecil itu kembali normal. Namun, dia tidak ingat apa yang baru saja terjadi, dan bingung dengan tatapan tajam Nalan Wuxia pada dirinya sendiri. Apakah dia baru saja merusak kebaikan Kapten Nalan Wuxia dan membuatnya marah? Pasti begitu. Sepertinya dia harus berhati-hati di masa mendatang. Nalan Wuxia membawa Qin Haodong ke kantor Kapten. Seorang polisi setengah baya yang khawatir mondar-mandir. Dia adalah Wang Jianfeng, Kapten Unit Polisi Kriminal. Begitu Nalan Wuxia memasuki ruangan, Wang Jianfeng berkata, Kapten Nalan, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda memiliki teman sekelas yang ahli dalam interogasi. Bisakah Anda mengundangnya untuk membantu kami sesegera mungkin? Kasus hari ini sangat penting. Ada perdagangan narkoba besar-besaran yang terjadi dalam waktu 2 jam. Kita harus berusaha keras untuk mencari tahu lokasi transaksi dan bertindak cepat. Petik 2. Nalan Wuxia berkata, Kapten Wang, tidak perlu mencari ahli interogasi sekarang, kita bisa membiarkan Dr. Qin mencobanya. Dia memperkenalkan Qin Haodong kepada Wang Jianfeng. Kapten Wang, ini Dr. Qin Haodong, dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Wang Jianfeng menatap Nalan Wuxia dengan heran dan berkata, Kapten Nalan, apakah Anda bercanda? Kita akan diinterogasi alih-alih menemui seorang tahanan, apa yang akan Anda lakukan dengan seorang dokter? Dia benar-benar cemas. Waktu semakin dekat dengan perdagangan narkoba. Sudah terlambat untuk menunggu sedikit lebih lama. Nalan Wuxia berkata, Kapten Wang, hipnosis Dr. Qin sangat hebat, biarkan dia mencobanya. Kapten Nalan, masalah ini sudah mendesak sekarang, dan kita tidak punya waktu untuk disia-siakan, kita harus segera mengundang pakar pelatihan. Wang Jianfeng tampaknya tidak menganggap Qin Haodong ada di matanya.
Meskipun dia pernah mendengar kasus-kasus hipnosis yang berhasil dalam membantu interogasi, dia tidak menyangka bahwa pemuda berusia 20-an itu memiliki kemampuan seperti itu. Qin Haodong meraih Nalan Wuxia yang ingin membantah, lalu berjalan ke meja untuk mengambil selembar kertas dan pena. Dia menoleh ke Wang Jianfeng dan berkata, "Beritahu aku kata sandi ponsel dan kata sandi bankmu." Wang Jianfeng menjawab, "Kata sandi ponselnya adalah 6.666, dan kata sandi kartu banknya adalah 666.888. Qin Haodong menuliskan angka-angka tersebut di kertas A4, melambaikan tangannya untuk menghilangkan sihir pikirannya, lalu menyerahkan kertas A4 di tangannya di hadapan Wang Jianfeng. Wang Jianfeng merasa pusing sejenak. Dia tidak tahu apa yang baru saja dilakukannya atau apa maksud pemuda itu dengan memberikan selembar kertas kepadanya. Dia melihatnya dan terkejut. Dia bertanya dengan mata melotot, "Bagaimana kamu tahu kata sandi ponsel dan kata sandi bangku?" "Tentu saja kau sendiri yang mengatakannya padaku, aku bukan dewa, kalau tidak, bagaimana aku bisa mengetahuinya?" Qin Haodong tersenyum tipis. "Sekarang Kapten Wang seharusnya percaya pada hipnosisku, kan?" Itu menakjubkan. Wang Jianfeng benar-benar terkejut dengan kemampuan Qin Haodong. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menyihir pikirannya dalam sekejap. Bahkan kata sandi kartu bank pun diberitahukan dengan patuh. Tanpa waktu untuk ragu-ragu, dia segera maju dan meraih tangan Qin Haodong dan berkata, "Dr. Qin, maaf, saya salah tadi. Tolong bantu kami. Kasus ini sungguh sangat penting. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, jumlah narkoba yang diperjualbelikan malam ini bisa mencapai ratusan kilogram. Jika benar-benar beredar, akan sangat merugikan negara kita." Petik 2. "Jangan khawatir, Kapten Wang, sekarang bawa aku ke sana, aku berjanji akan mengambil semua kata sandinya." "Terima kasih, Dr. Qin, terima kasih banyak." Sikap Wang Jianfeng berubah drastis, sangat kontras dengan sikap acuh tak acuhnya sebelumnya. Setelah itu, dia dan Nalan Wuxia membawa Qin Haodong ke ruang interogasi yang berdekatan. Di bangku besi duduk seorang pria muda berambut kuning berusia 20-an. Mengenakan anting hidung dan anting-anting, pria itu memiliki citra seorang penjahat. Meskipun diborgol, dia mendongak dengan wajah penuh perlawanan dan ironi. Setelah memasuki ruangan, Wang Jianfeng berkata kepada si rambut kuning, "Ini adalah kesempatan terakhir bagimu untuk mendapatkan keringanan hukuman, apakah kamu akan mengaku atau tidak?" Si rambut kuning melirik Wang Jianfeng, lalu menatap Nalan Wuxia yang berdiri di sampingnya dengan tatapan mata yang tidak senonoh. Dia tertawa dan berkata, "Apa kau mencoba menggodaku dengan membawa polisi wanita secantik itu? Jika dia bisa tidur denganku sepanjang malam, aku akan mempertimbangkan untuk memberitahumu. Kamu mau mati." Sambil mengangkat tangannya, Nalan Wuxia mencoba menamparkan wajah si rambut kuning, tetapi Wang Jianfeng dengan cepat menahannya. Si rambut kuning berkata dengan sangat arogan, "Ada apa, tidak berani memukulku? Aku tahu kau tidak punya bukti sama sekali. Kau akan membebaskanku dalam 24 jam. Aku akan membunuhmu jika kau benar-benar memukulku." Petik 2. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia ditampar dengan keras. Dia menjadi pusing dan memuntahkan darah yang bercampur dengan giginya. Si rambut kuning menoleh dan melihat seorang pemuda tampan tersenyum padanya. Dia tidak mengenakan seragam dan tidak terlihat seperti polisi. Wang Jianfeng tidak menyangka Qin Haodong begitu pemarah sehingga dia menggunakan kekerasan tanpa peringatan. Dia buru-buru berkata, "Dr. Qin, jangan impulsif." Mendengar bahwa Qin Haodong adalah seorang dokter, si rambut kuning langsung memarahi. "WTF, seorang dokter kecil berani memukulku, kau harus menunggu untuk dibunuh begitu aku keluar." Sebelum dia selesai memarahi, Qin Haodong menamparkan keras sisi lain wajahnya. "Wah, meskipun aku bukan polisi, aku bisa memenjarakanmu. Apa kau percaya?" Si rambut kuning melotot ke arah Qin Haodong dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, jejak mati rasa melintas di matanya dan menelan kata-katanya. "Ayo, kemana kamu akan pergi malam ini, berapa banyak orang?" Qin Haodong mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan Wang Jianfeng kepadanya sebelumnya. Nalan Wuxia dan Wang Jianfeng keduanya menatap si rambut kuning dengan gugup dan bertanya-tanya apakah hipnotis Qin Haodong akan berhasil. "Kami akan melakukan perdagangan di pabrik kimia terbengkalai di pinggiran barat kota Jiangnan, ada 12 orang di pihak kami, dan pihak lainnya." Si rambut kuning mengungkapkan apa yang diketahuinya tanpa ragu sedikitpun. Kemudian Qin Haodong mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus tersebut yang dijawabnya secara kooperatif. Bab 25 Sebuah pertunjukan. Wang Jianfeng sangat gembira. Ia terkejut karena pertanyaan yang terus ditanyakannya di sore hari telah dijawab oleh pemuda itu hanya dalam 3 kalimat.
Dia berkata kepada Qin Haodong lagi, Dr. Qin, sekarang kurang dari 2 jam sebelum mereka memulai perdagangan, dan akan butuh waktu lebih lama dari itu untuk menemukan pabrik kimia itu. Bisakah Anda membiarkan orang ini menunjukkan jalannya kepada kita? Tidak masalah. Qin Haodong setuju tanpa ragu. Meskipun sihir pikiran dapat merusak otak orang yang disihir, kerusakannya bisa diabaikan jika orang yang disihir adalah pengedar narkoba. Seluruh unit kepolisian kriminal bergerak cepat setelah diberi arahan. 20 polisi kriminal bersenjata lengkap naik ke 2 bus, dengan Qin Haodong dan si rambut kuning duduk di depan. Mereka melaju cepat ke pinggiran barat kota Jiangnan. Di bawah bimbingan si rambut kuning, tidak butuh waktu lama bagi Qin Haodong dan yang lainnya untuk keluar dari daerah perkotaan kota Jiangnan, dan sampai di dekat pabrik kimia terpencil. Pabrik itu terpencil tanpa bangunan atau penduduk di sekitarnya. Hampir tidak ada pejalan kaki atau mobil yang lalu lalang meskipun saat itu tengah hari, yang menjadikannya lokasi yang sempurna untuk transaksi narkoba. Jika mereka harus memberitahu orang lain, Wang Jianfeng memerintahkan kedua bus itu untuk berhenti di samping hutan kecil. Kemudian dia berkata kepada Qin Haodong, Dr. Qin, kami menghargai bantuan Anda, tetapi tindakan selanjutnya akan berisiko, Anda harus tetap di dalam mobil, karena di sini aman. Setelah selesai, dia menugaskan 2 polisi muda untuk mengawasi si rambut kuning. Itu menjadikan Qin Haodong orang keempat di dalam bus. Nalan Wuxia melemparkan kunci Lamborghini ke Qin Haodong dan berkata, terima kasih, kamu bisa mengendarainya nanti, tapi ingat untuk kembali besok agar aku bisa membantumu mendaftarkannya. Qin Haodong menatap Nalan Wuxia, hanya untuk menemukan lampu merah menyala di Ofrionnya. Orang lain tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan Nalan Wuxia, tetapi tidak dengan Qin Haodong yang memiliki roh kaisar kayu hijau yang kuat. Dia sangat pandai meramal sehingga dia segera menyadari bahwa lampu merah adalah tanda nasib buruk, atau lebih sederhananya, pertumpahan darah. Apa yang terjadi? Dia baik-baik saja saat berada di kantor polisi kriminal, dan bagaimana dia bisa mengalami insiden pertumpahan darah secepat ini, apakah karena kasus-kasus yang sedang mereka hadapi sekarang? Qin Haodong sedang menghitung dalam benaknya. Ia menekuk jari-jarinya untuk meramal, lalu mengerutkan kening. Ia benar, gadis yang kejam itu sedang mengalami pertumpahan darah, dan sangat mungkin ia akan terbunuh. Tunggu sebentar. Qin Haodong menghentikan Nalan Wuxia yang baru saja turun dari bus, dan berkata, ada yang salah dengan kasus ini, sebagian besar transaksi narkoba dilakukan pada malam hari, mengapa mereka memilih melakukannya pada siang hari ini? Wang Jianfeng menjawab sebelum Nalan Wuxia sempat berbicara, kalau begitu, Anda orang luar dalam hal ini, Dr. Qin, para pengedar narkoba terlalu sering bersikap licik, mereka tidak punya jadwal, jadi tidak mengherankan mereka memilih siang hari ini. Kepala pengedar narkoba kali ini disebut Satdok, dan merupakan salah satu pengedar narkoba paling terkenal. Dalam pengepungan tahun lalu, saudara laki-lakinya yang kelima ditembak oleh Kapten Nalan, tetapi Satdok berhasil lolos. Pria itu pembunuh dan licik. Dia telah lolos dari penangkapan berkali-kali, dan sangat mungkin kali ini dia sedang bermain psikologi terbalik. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, Kapten Wang, bisakah kau membawaku ke sana? Aku ingin melihat bagaimana kau menangkap pengedar narkoba. Nalan Wuxia berkata, kamu pikir ini seperti acara TV yang bisa kamu datangi dan nikmati sesuka hati. Mereka adalah pengedar narkoba yang kejam dengan senjata di tangan mereka, tetaplah di dalam mobil seperti yang telah kami katakan. Dia memang telah menyaksikan trik sulap yang dimainkan Qin Haodong di ruang interogasi, tetapi dia tetap tidak percaya bahwa dia sanggup menangani pengedar narkoba yang bersenjata api, karena sekuat apapun seseorang, dia tidak akan pernah bisa menandingi peluru. Wang Jianfeng menambahkan, benar, Dr. Qin, Anda akan lebih aman di dalam bus, tunggu saja kami kembali. Setelah itu, dia dan Nalan Wuxia membawa orang-orang mereka keluar dari bus, dan menyelinap ke pabrik kimia. Qin Haodong mengerutkan kening sambil melihat orang-orang itu pergi. Nalan Jie telah mengabdikan hidupnya untuk Wuxia, dan dia adalah pahlawan negara. Nalan Wuxia mungkin telah membuat beberapa masalah untuknya hari ini, tetapi dia adalah seorang polisi wanita yang baik. Qin Haodong tidak bisa melihatnya terbunuh. Karena dia bertemu Qin Haodong, itu mungkin pertanda bahwa hari ini belum berakhir. Dia perlu membantunya. Ketika ide itu muncul di benaknya, dia memberitahu kedua polisi itu bahwa dia akan keluar untuk buang air kecil, lalu dia menyelinap ke pabrik kimia. Namun, dia tidak bertemu Nalan Wuxia dan orang lain di sana. Dia bersembunyi dalam kegelapan. Sialan Wuxia dan Wang Jianfeng menyelinap ke pabrik kimia bersama rekan-rekannya. Tak lama kemudian, mereka menemukan banyak mobil terparkir di pabrik. Mereka memastikan bahwa ini adalah tempat transaksi narkoba, yang berarti si rambut kuning tidak berbohong. Mereka menyelinap masuk ke dalam pabrik. Tempat itu terpencil dan kumuh. Di tengah pabrik terdapat aula teras yang luas. Dan di lantai 2, terdapat koridor melingkar. Di teras,
dua kelompok orang saling menatap. Salah satu dari mereka dipimpin oleh naga bermata satu, dengan 10 orang lainnya berdiri di belakang. Beberapa orang bersenjata kapak memegang kotak-kotak besar, dan tampaknya ada banyak barang di dalamnya. Di sisi yang berlawanan, 5 pria besar berjas hitam berdiri. Kepala mereka botak, dengan beberapa kantong menonjol di belakangnya. Nalan Wushuang dan Wang Jianfeng saling menatap. Sepertinya ini benar-benar tempat transaksi narkoba, tetapi mereka tidak dapat menemukan Satdog di sini. Nalan Wuxia berbisik kepada Wang Jianfeng, Kapten Wang, naga bermata satu punya 12 orang pengikut, jumlah itu sama persis dengan yang dikatakan si rambut kuning, tapi kami tidak tahu di mana si anjing sedih. Wang Jianfeng mengerutkan kening dan berkata, biarkan saja semua orang bersembunyi, kami akan menonton dan bertindak. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya agar membiarkan mereka bersembunyi. Semua polisi bersembunyi dengan sabar. Di seberang aula, naga bermata satu berkata kepada si botak, kakak ketiga, kamu datang tepat pada waktunya. Pria botak itu menggaruk kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja, aku jujur seperti biasa. Tapi di mana Satdog, mengapa dia tidak ada? Dia sedang ada urusan darurat, jadi dia membiarkanku membawakan semua barangnya untukmu. Kata naga bermata satu sambil melambaikan tangan ke salah satu anak buahnya yang berkapak di belakang. Orang itu membuka sebuah koper dan mengeluarkan sekantong bubuk putih. Kemudian dia mengirimkannya ke si botak. Pria botak itu mengambil tas itu dan menyendoknya dengan kuku-kuku jarinya. Ia menghirupnya sedikit, lalu tampak sangat menikmatinya. Ia bersin dan berkata, barang bagus. Naga bermata satu berkata, tentu saja, anjing sedih selalu memberikan yang terbaik, asalkan kamu membawa cukup uang. Tidak ada upah, tidak ada barang, itulah aturan saya, dan saya tidak pernah menolak utang. Lalu si botak melambaikan tangannya. Seorang pria berkapak di belakang membuka tas anyaman yang berisi uang tunai berwarna merah muda. Nalan Wuxia berkata kepada Wang Jianfeng, mereka sedang berdagang sekarang, haruskah kita bergerak? Wang Jianfeng menggertakkan giginya dan berkata, lupakan saja, terlalu banyak narkoba di sana, tangkap saja mereka, dan saat mereka semua ditangkap, Satdog tidak akan pernah bisa melarikan diri. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada polisi di sekitarnya. Melihat isyarat itu, mereka semua berhamburan keluar, dan mengepung para pengedar narkoba yang tengah bertransaksi. Diam, polisi. Jangan bergerak, angkat tanganmu di atas kepala. Orang-orang berteriak dan menjerit. Tak lama kemudian rekan-rekan Wang Jianfeng berhasil mengendalikan situasi, dan memborgol semua orang termasuk naga bermata satu dan si botak. Ketika situasi sudah tenang, Nalan Wuxia membuka tas anyaman. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia mengambil setumpuk uang. Uang kertas pertama dan terakhir ditumpukan itu asli, tetapi sisanya adalah uang kertas palsu. Dia menumpahkan semua tumpukan uang di dalam tas. Semuanya sama saja, uang palsu. Di sisi lain, seorang polisi berkacamata sedang memeriksa narkoba. Segera dia melapor kepada Wang Jianfeng, Kapten Wang. Itu semua tepung, bukan narkoba. Apa yang terjadi? Wang Jianfeng dan Nalan Wuxia saling menatap. Mereka semua merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Nalan Wuxia melangkah maju dan menendang perut pria botak itu, lalu bertanya dengan tegas, katakan pada kami apa yang terjadi. Tendangannya begitu kuat sehingga si botak langsung berjongkok dengan kedua tangan menutupi perutnya. Ia memprotes dengan keras, apa, kenapa menendangku seperti itu, kita kan cuma sandiwara, kenapa kau menendangku sekeras itu? Dan naskahnya tidak seperti itu. Kenapa kamu tidak mengikuti naskahnya? Dasar amatir. Pertunjukan, kamu main dengan siapa? Nalan Wuxia menatap pria botak itu dengan heran. Baiklah, berhentilah bermain sekeras itu, kamu tidak perlu bekerja keras untuk upah harian 200 yuan, sekarang buka saja, aku sudah selesai. Naga bermata satu dan orang-orang lainnya berteriak setelah si botak selesai, ya, selesai, sekarang buka untukku. Mereka semua mencoba dan berjuang untuk berdiri, tetapi malah ditekan lebih keras oleh polisi yang berdiri di samping. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa melakukan itu, aku berhenti. Naga bermata satu berteriak pada Nalan Wuxia dengan marah. Jaga perilaku baik Anda, kami polisi sungguhan, dan kami butuh dukungan Anda untuk pekerjaan kami. Wang Jianfeng berteriak dengan tegas. Apa yang salah denganmu? Kita semua di sini untuk upah harian 200 yuan, berhentilah bermain seperti ratu drama, sekarang lepaskan aku atau aku akan memukul gigimu. Naga bermata satu protes lagi. Wang Jianfeng dan Nalan Wuxia sudah menyadari ada yang tidak beres. Melihat situasi semakin tak terkendali, Wang Jianfeng menarik pistol di pinggangnya. Ia mengangkat tangannya dan memicunya, memecahkan kaca jendela hingga berkeping-keping. Lihatlah peluru dan mulut pistol yang berasap, naga bermata satu dan si botak tercengang.
Rupanya ini bukan properti panggung, itu adalah pistol asli 100%. Apakah kamu benar-benar polisi? Naga bermata satu bertanya dengan bingung. Wang Jianfeng menyimpan senjatanya dan mengeluarkan sertifikat perwira dan menunjukkannya kepada naga bermata satu. Periksa ini, saya polisi dari unit kepolisian kriminal kota Jiangnan, seseorang melaporkan bahwa Anda melakukan transaksi narkoba, sekarang kami berkewajiban untuk menyelidikinya. Setelah melihat sertifikat itu, naga bermata satu panik, dan segera menjelaskan, Tuan Polisi, ini benar-benar salah paham, kita semua hanyalah figuran di sini, sutradara memberitahu kami bahwa ini adalah tempat transaksi narkoba. Ini benar-benar kesalahpahaman, kami aktor yang dibayar 200 yuan per hari, bukan pengedar narkoba membunuh orang. Jadi si botak dan orang-orang lain yang ditangkap mulai berteriak. Saat itulah Wang Jianfeng menyadari bahwa ini sepenuhnya salah, dan dia berteriak dengan marah, diam, bicaralah satu persatu. Dia menatap naga bermata satu di sampingnya dan bertanya, katakan padaku, apa sebenarnya yang sedang terjadi?